Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama menuju rumah Allah, menyembah Tuhan, menguduskan hari yang Ia telah kuduskan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menjalani peribadatan dan aktivitas yang bisa kita lakukan hari ini, marilah kita bersama-sama sujud menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Kita bersama-sama menyatakan kesaksian iman kita melalui renungan harian Toraya pagi ini, Minggu 6 Oktober 2024. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini Tuhan, kami menyambutnya dengan penuh sukacita dan kegirangan. Tuhan melayakkan kami untuk menyaksikan segala keagungan, kemuliaan, kuasa dan kasih Tuhan. Dan Tuhan yang mengizinkan kami untuk bisa menikmati persekutuan raya orang-orang kudus-Mu untuk menuju ke Bait-Mu yang kudus. Kami melandasi peribadatan kami hari ini dan aktivitas yang bisa kami lakukan. Firman-Mu kami akan dengarkan dan renungkan bersama. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menangkap, mengenal, dan tahu tentang pesan-pesan Tuhan bagi kami, untuk bisa kami lakukan sebagai pelaku-pelaku daripada firman itu. Kami sudah sedia mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan dari Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 27. Firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin.
Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita dituntun untuk merenungkan suatu tema, tempuhlah jalan hikmat. Tempuhlah jalan hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, Amsal 4 menyajikan pola nasihat dan pengajaran seorang bapa kepada anaknya. Hikmat menjadi keutamaan yang harus dicari dan dimiliki sepanjang hidup. Hal itu bersumber dari pengajaran orang tua, pengalaman, dan pengamatan atas laku hidup sesama. Hikmat dalam Amsal berhubungan langsung dengan pengertian dan pengetahuan dari Allah. Hal itu merujuk pada jalan-jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah untuk dipelajari, diketahui, dan dilakukan. Dalam pembacaan kita di ayat 10 sampai 27, di situ membedakan jalan hikmat dengan jalan fasik. Jalan hikmat membawa kepada kehidupan, yaitu umur panjang, keselamatan, kesembuhan, serta hidup lurus dan optimis. Semua itu mesti dipahami sebagai pengakuan terhadap naungan dan lindungan kuasa Tuhan bagi orang yang hidup menurut jalannya. Sebaliknya, jalan orang fasik berujung kebinasaan. Itulah jalan kejahatan, penuh tipu muslihat dan rancangan jahat. Di sana ada kefasikan dan kelaliman dan kegelapan yang menjerumuskan. Semua itu juga dapat diartikan sebagai pengingat bapa kepada anaknya bahwa hidup yang bertentangan dengan jalan Tuhan atau tanpa hikmat membuat manusia bisa terbuang dari hadapan Allah. Penekanan pada kata-kata yang bermakna menegaskan hikmat mesti dimiliki oleh anak-anaknya. Dengarkanlah, terimalah, berpeganglah, peliharalah, perhatikanlah, jagalah, dan tempuhlah. Itulah penekanan dari seorang bapa dalam pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagaikan oase di tengah hidup yang semakin mengalami pendangkalan. Tujuan dan laku hidup mesti melampaui hal-hal biasa yang menuntun kepada jalan fasik. Bacaan ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk menghidupkan kembali pengajaran-pengajaran hikmat sebagai bekal terbaik seorang Kristen dalam pesiarahan hidupnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Kami bisa menikmati persekutuan bersama pagi ini melalui renungan harian Toraya untuk mempersiapkan diri bersama sehingga aktivitas kami hari ini berjalan dan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Firman-Mu menuntun kami bagaimana kami memiliki pengertian, kebijaksanaan untuk bisa mengelola hidup. Bersyukur Tuhan bahwa kami dibukakan jalan untuk menikmati persekutuan pada hari raya ini. Kami mempersiapkan diri untuk berarak menuju bait-Mu yang kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap membimbing dan menuntun kami. Biarlah perayaan kami pada hari ini adalah perayaan iman, sukacita atas kemenangan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa kematian. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Masing-masing kami Tuhan memiliki persoalan dan pergumulan, baik sebagai gereja-gereja ataupun sebagai keluarga dan juga sebagai pribadi. Tapi kami percaya kasih Tuhan akan menuntun anak-anak yang sudah ditebusnya. Kami selaku anak bangsa di Indonesia ini, kiranya kami tetap diberikan kedamaian, kebersamaan dengan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, mengikat ikatan tali persaudaraan. Bapa di sorga, berdoa untuk gereja-Mu
di dalam mengemban tugas misi kesaksian pekabaran Injil. Berkati para hamba-hambamu yang Engkau utus untuk menyatakan keselamatan bagi dunia. Berkati berbagai bentuk pelayanan yang kami lakukan dalam jemaat. Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang melibatkan diri dan mengambil bagian dalam peribadatan pagi ini. Berkati dalam keluarga masing-masing. Berkati dalam usaha dan pekerjaan. Terlebih Tuhan, banyak di antara saudara-saudara kami yang memiliki persoalan, pergumulan hidup karena sakit penyakit. Entah mereka yang telah berkepanjangan sakit, atau yang sementara pemulihan, atau yang sementara dirawat di rumah sakit. Semuanya merindukan Tuhan, kuasa dan pengasihan-Mu. Semuanya berharap doa mereka, doa kami bersama Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dari jemaat, Tuhan berkati tidak sia-sia, tetapi mereka menerima kecukupan atas jerih dan lelah mereka. Berdoa bagi anak-anak jemaat yang belum memiliki pekerjaan tetap, sementara mencari pekerjaan. Tuhanlah yang telah merancangkan rencana damai sejahtera dalam hidup mereka. Kiranya mereka bisa sabar menantikan saat yang indah Tuhan nyatakan bagi anak-anak jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Kini kami mempersiapkan diri menuju bait-Mu yang kudus. Kiranya Allah tetap menaungi kami sepanjang hari ini. Kiranya Allah mendengarkan doa kami datang dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah kehidupan hari ini. Persiapkanlah diri saudara untuk menuju bait-Nya yang kudus, memuji dan memuliakan Dia. Mari bersama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan hari Minggu.